Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para sedulur YouTube. Ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Seperti biasa teman-teman, di sore hari ini saya pengen menyapa para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang udah subscribe di kanal YouTube saya ini. Jadi seperti biasa teman-teman, di sore hari ini saya pengen ngajak teman-teman ngobrol santai seputaran peta perpolitikan di negara kita ini menuju Pilpres dan Pemilu 2024 nanti. Teman-teman, beberapa waktu yang lalu sepertinya ada suatu peristiwa yang menarik untuk kita bahas ya teman-teman. Jadi beberapa waktu yang lalu tentunya beberapa dari kita sudah melihat bahwasanya ada podcast. Podcast itu antara di podcastnya Bambang Wijoyanto ya teman-teman, yang beliau narasumbernya, bintang tamu yang datang pada saat itu adalah Sudirman Said. Jadi di dalam podcast tersebut Sudirman Said sebagai narasumber menyatakan bahwasanya ada beberapa waktu yang lalu itu ada pendekatan khusus ya kepada Partai Demokrat, utamanya pada elit Partai Demokrat, dan tentunya secara langsung pada pimpinan Partai Demokrat, yaitu pada AHY gitu kan, bahwasanya pihak-pihak tertentu tersebut ataupun partai-partai tertentu tersebut menyatakan penawaran kepada AHY gitu kan, kalau memang AHY itu mau bergabung dengan koalisi mereka gitu kan, bergabung dengan partai-partai yang ada di luar koalisi perubahan, mereka menawarkan posisi capres atau cawapres, ataupun mungkin bisa dibalik, AHY di situ menjadi capres dan dari pihak mereka menjadi cawapresnya. Dan juga ada tawaran-tawaran dana-dana tertentu ya yang disediakan untuk proses kampanye nanti, yang tentunya ini sangat menggiurkan sekali. Nah tentunya mungkin sebagian dari teman-teman juga ada yang belum mendengar podcast tersebut. Coba deh kita dengar bareng-bareng ya teman-teman. Coba. Saya nggak tahu, cuman tahu banget tuh. Tahu banget karena tadi sangat terbuka. Ya sudah, kalau Pak AHY mau jadi wakil presiden sama kita aja gitu. Atau bahkan itu tawaran yang nggak main-main ya, Mas. bahkan ada partai yang datang dibalik aja, Pak Mas AHY yang jadi presidennya, capres saya yang jadi cawapres. Nggak ada yang begitu. Jadi kalau ini apresiasi kita pada Demokrat ya. Kalau yang dicari adalah sekedar status atau pengen maju semata-mata jadi capres atau cawapres, Ini informasinya gila banget. Itu sekilas ya informasinya. Jadi artinya ya di sini tampaknya ada tawaran-tawaran yang begitu menggiurkan, yaitu kepada pimpinan Partai Demokrat yaitu AHY untuk berkoalisi. Sedangkan dengan tawaran beliau menjadi cawapres, atau mungkin dibalik beliau menjadi capres ya, dan juga tawaran-tawaran dana-dana tertentu untuk operasional kampanye nanti dengan catatan artinya kalau kemudian AHY ataupun Partai Demokrat tertarik dengan penawaran tersebut, artinya mereka harus lepas ya, keluar dari koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan. Nah karena memang kayaknya dari pernyataan-pernyataan ini timbullah spekulasi bahwasanya ada upaya-upaya untuk penjegalan Anies Baswedan untuk maju menjadi capres di Pilpres 2024 nanti. Karena kenapa teman-teman? Karena memang ketika koalisi perubahan ini kan yang ngusung 3 partai untuk mendapatkan melewati threshold 20% ya. Di situ ada Nasdem, kemudian Partai Keadilan, dan Partai Demokrat. Artinya kalau kemudian Demokrat keluar dari koalisi perubahan, artinya bisa gagal pencalonan Anies Baswedan karena memang tidak mencukupi threshold 20%. Nah artinya di sini teman-teman, ya saya rasa juga ada benarnya kalau kemudian ada spekulasi, ada prediksi, kemudian spekulasi bahwasanya ada upaya-upaya untuk menggagalkan Anies Baswedan untuk maju di Pilpres 2024 nanti teman-teman. Nah tampaknya itu memang sudah terbaca lama ya teman-teman. Kalau kita tahu memang sepertinya banyak sekali pihak yang saya pikir nggak suka, tapi juga sebetulnya fobia atau takut kalau kemudian Anies Baswedan itu maju di Pilpres 2024 gitu kan.
Bahkan Anies Baswedan sendiri kalau kita lihat berdasarkan survei gitu kan, survei mengatakan hasil-hasil survei yang dilakukan selalu memposisikan Anies Baswedan itu posisi ketiga gitu kan. Sepertinya bukan lawan yang sebanding melawan Prabowo Subianto ataupun Ganjar Pranowo yang posisi 1 dan posisi 2 gitu kan. Tapi saya juga nggak ngerti kenapa masih banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu gitu kan, yang mengupayakan agar sepertinya ya biar nggak bisa maju di Pilpres 2024 nanti. Itu spekulasinya ya teman-teman. Tapi memang kalau lihat kan gambarannya masyarakat itu sekarang orang awam juga udah pintar ya berpikir gitu kan. Ya saya nggak ngerti memang dari awal ketika saya juga membuat konten-konten support untuk Anies Baswedan gitu kan, banyak serangan bergelombang ya teman-teman, serangan bergelombang yang sepertinya kampanye black campaign tentang isu negatif tentang Anies Baswedan, bahkan kemudian seperti fitnah atau hoak ya gitu kan, banyak sekali, bahkan isu kesara gitu kan. Isunya kan selalu kan politik identitas lah gitu kan, intoleran, dekat dengan organisasi keras, organisasi Islam garis keras gitu kan, kemudian dia non pribumi gitu kan, isunya itu bermacam-macam. Bahkan akhir-akhir kemarin juga sempat dia dikatakan agen barat lah, agen Yahudi, yang sebetulnya udah nggak jelas lagi gitu kan. Bahkan serangannya nggak terkoordinir gitu kan. Sebetulnya kalau yang pemirsa penikmat hujatan ke Anies Baswedan itu cerdas gitu kan, berpikir open mind, terbuka, pastinya juga aneh gitu kan, dari seseorang yang dekat dengan organisasi Islam garis keras, orang yang intoleran, kemudian di satu sisi dikatakan bahwasanya beliau juga agen barat dan juga bahwasanya antek ya agennya Yahudi gitu kan. Sebenarnya udah arahnya udah nggak jelas lagi. Bahkan kemudian ada isu non pribumi segala macam kan gitu kan. Ini waktu itu ya akhirnya hilang begitu saja karena memang sebagian pendukung Anies Baswedan, simpatisan Anies Baswedan sendiri nggak merespon gitu kan, dan Anies Baswedan sendiri mengatakan untuk nggak pernah merespon, jangan pernah merespon voice ya, kegaduhan nggak perlu direspon gitu kan. Kalau kita respon sepertinya kita pun mirip dengan mereka gitu kan. Nah, sepertinya itu pun kemudian isu-isu pun hilang dengan demikian ya. Tapi ternyata juga nggak berhenti di situ. Ketika saya kemudian lihat podcastnya Bambang Wijoyanto dengan Sudirman Said, juga sepertinya gerakan-gerakan yang lebih terorganisir ya, adalah pendekatan-pendekatan dengan partai-partai yang kemudian mengusung Anies Baswedan dengan harapan sepertinya kalau protol salah satu, hilang salah satu, gagallah pencapresan Anies Baswedan. Dan itu sepertinya ya nggak melanggar aturan sih, aturannya juga nggak ada, namanya juga komunikasi antar partai politik. Tapi sebetulnya juga menurut tatanan etika sebetulnya kurang elegan ya teman-teman. Sepertinya jadi nggak elegan dan kurang berkualitas tampaknya ya. Tapi ya karena aturannya juga nggak ada ya, bebas-bebas saja kalau menurut saya gitu kan. Nah di sini saya sendiri jadi berpikir ulang gitu kan. Saya sendiri sebagai seorang yang simpatisan supporter Anies Baswedan tuh sampai sekarang juga nggak habis pikir gitu kan. Kenapa sih sepertinya Anies Baswedan itu sebetulnya seperti sosok atau tokoh yang sangat berbahaya untuk orang-orang tertentu gitu kan. Sebegitunya berbahayanya Anies Baswedan sampai kemudian kalau kita mau berpikiran terbuka, open mind gitu kan, sampai segitunya gitu kan. Banyak sekali upaya-upaya yang sepertinya mengarah ya, kurang lebihnya spekulasinya mengarah kemungkinan kegagalan Anies Baswedan untuk menggagalkan Anies Baswedan untuk maju di Pilpres 2024 gitu kan. Tapi insya Allah teman-teman, saya yakin kalau memang Anies Baswedan itu orang yang baik, orang yang lurus, dan sedulur-sedulur semua teman-teman supporter Anies Baswedan itu selalu berdoa untuk mohon pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala untuk kelancaran jalannya Anies Baswedan. Semoga siapapun yang berusaha menghalang-halangi, bahkan semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala baik dari jin ataupun manusia bekerja sama gitu kan. Kalau kemudian memang karunia untuk untuk menjadi presiden di 2024 itu adalah suratan takdirnya Anies Baswedan, semuanya berkumpul untuk menggagalkan upaya mereka, pastinya nggak akan bisa menghadang karunia Allah Subhanahu wa taala yang memang saya yakin akan turun ke Anies Baswedan gitu kan. Tapi saya sampai dengan saat ini saya nggak ngerti teman-teman, sedemikian pentingnya gitu kan untuk menggagalkan meremove Anies Baswedan daripada kontestasi Pilpres 2024 nanti.
Walaupun kalau kita lihat kan sebenarnya nggak sepadan gitu kan dibandingkan kontestan yang lain seperti Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, karena memang hasil-hasil survei yang ditunjukkan di lembaga-lembaga survei beberapa bulan belakangan ini selalu menempatkan Anies Baswedan di posisi buncit gitu kan. Artinya kalaupun ikut kontestasi, kalau sesuai prediksi daripada lembaga survei ya bukan musuh yang seimbang gitu kan. Bukan musuh yang seimbang, tapi tampaknya mereka betul-betul pengen mengamankan, betul-betul mengambil langkah yang paling safety. Jangan pernah ada kesempatan ataupun peluang Anies Baswedan kemudian untuk bahkan ikut kontestasi itu kan, untuk mengamankan. Kita nggak ngerti teman-teman, ini mungkin pihak-pihak tertentu yang mungkin bisa saja yang berusaha menghadang tersebutlah pihak-pihak tertentu yang mungkin bahkan bukan supporter ataupun pengikut daripada capres-capres lain selain Anies Baswedan. Yang jelas itu adalah mungkin orang-orang yang memiliki pihak-pihak yang memiliki kepentingan besar di negara kita ini, di negara kita tercinta ini, Republik Indonesia, yang mana mungkin menurut analisa-analisa mereka juga kalau kemudian Anies Baswedan itu kemudian sampai ikut kontestasi dan kemudian memenangkan kontestasi tersebut akan sangat membahayakan keberadaan ataupun kepentingan mereka di Indonesia. Apapun itu teman-teman, hal ini tetap sepertinya akan intens dan akan terus dilakukan dan mungkin sampai bulan Oktober nanti ya gitu kan. Walaupun kalau saya kemudian ke belakang saya sangat yakin bahwasanya kesolidan Partai Nasdem, Partai Demokrat dan Partai Keadilan akan semakin solid karena memang posisi Anies Baswedan dan ketiga partai pendukungnya ini, kedua partai pendukungnya salah satunya sama-sama dalam pressure ya teman-teman semuanya tahu ya berapa masalah-masalah yang menimpa beberapa partai-partai yang mendukung Anies Baswedan gitu kan. Itu aja teman-teman, ini memang menjadi prioritas utama para simpatisan ataupun pendukung Anies Baswedan sebetulnya untuk kemudian membantu lah Anies Baswedan gitu kan. Seperti saya bikin konten untuk menghadang gitu kan, berusaha menghadang apa-apa yang kemudian berusaha melemahkan ya, melemahkan perjuangan mental daripada pendukung Anies Baswedan gitu kan. Selalu kan konten-konten yang memang dibuat oleh media-media khusus gitu, yang memang sepertinya media-media besar di medsos ini untuk menjatuhkan mental ataupun moral pendukung Anies Baswedan gitu kan. Tapi saya yakin memang pendukung ataupun simpatisan Anies Baswedan ini nggak terukur gitu kan. Makanya mereka juga pengen langkah safety. Yang paling safety adalah Anies Baswedan kemudian tidak ikut dalam kontestasi Pilpres 2024 nanti. Karena memang kalau kita lihat pendukung Anies Baswedan ini silent ya gitu kan, silent, kita nggak ngerti karena memang kemungkinan besar pendukung Prabowo Subianto, pemilih Prabowo Subianto di Pilpres 2019 kemarin, dan juga secara langsung pendukung pemilih Partai Gerindra, di mana di situ perolehan Partai Gerindra kemarin juga di Pilpres 2019 kemarin itu besar sekali ya, nomor 2 dari secara nasional di bawah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Juga persaingan antara Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo waktu itu juga tipis. Presiden Joko Widodo waktu itu menangnya cuma 5%, artinya besar sekali ya. Yang kemungkinan besar saya yakin mereka akan untuk saat ini karena alasan tertentu kemudian Prabowo Subianto sudah diperjuangkan mati-matian oleh para pengikutnya waktu itu, kemudian malah bergabung dengan koalisi pemerintahan dengan alasan rekonsiliasi nasional dan kemudian menjadi masuk dalam kabinet pemerintah waktu itu. Saya yakin juga dari pernyataan-pernyataan dulu pemilihnya banyak yang kecewa ya, gitu kan, dan mungkin pilihannya satu-satunya untuk beralih pemilihnya pasti profilnya adalah ke Anies Baswedan ya gitu kan. Nah apapun itu teman-teman, selaku sebagai seorang supporter Anies Baswedan, saya berharap pada teman-teman untuk selalu solid ya teman-teman ya, mungkin saling berkomunikasi lewat media sosial seperti konten-konten seperti ini untuk mempererat persaudaraan, pertemanan, persahabatan gitu kan, agar semakin solid. Dan kita selalu bermohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan pertolongan dan perlindungan pada Anies Baswedan hingga Pilpres 2024 nanti. Akhir kata siapapun yang terpilih nanti pastinya mereka adalah putra terbaik bangsa dan aset terbaik bangsa kita. Oke gitu teman-teman, matur nuwun.